Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fadhillu 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna lit-taqwa wal-'ismata wal-istiqamah wa tumannihna khairas sa'adah wal-khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wahsyurna fi zumrati ahlil Qur'an wajma' bainana wa baina ahlil Qur'an bi hurmatil Qur'an bi syafa'atil Qur'an bi barakatil Qur'an. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahlil husnil khatimah wa min ahlil jannah bighairi hisab ma'a sabiqinal awwalin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati 'ala du'aina jadir. Wa sallallahu 'ala khairi khalqihi Muhammadin. Allahumma shalli 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua. Nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat batin dengan diberikan hidayah dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah di malam hari yang insya Allah penuh berkah ini kita semua dapat kembali berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Untuk apa? Untuk berlomba mencari cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berlomba mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho dari Allah dan cinta dari Allah ini adalah yang terpenting dari apa yang kita cita-citakan terkait amal soleh. Subhanallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, subhanallah, di minggu kemarin kita telah membahas terkait adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita menjaga adab kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan kita,
di antara kita menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Yang pertama, ketika kita melakukan ibadah, melakukan amaliyah sholih, tujuannya kita niatkan segalanya hanya untuk Allah, murni semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti ikhlas. Minggu kemarin telah dibahas yang namanya ikhlas itu seperti apa. Ikhlas ini ketika kita ikhlas dalam beribadah merupakan kita bisa menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, pentingnya ikhlas itu apa ya, ibaratnya itu menjadi inti. Banyaknya amal, banyaknya pekerjaan baik tidak akan berbobot, tidak akan bernilai jika tidak ada yang namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhlis dinaka, akhlis dinaka, fayakfikal amalul qalil." Maka ikhlaskanlah agamamu. Artinya apa? Ikhlaskanlah segala pekerjaan baik yang kita lakukan. Tujukanlah hanya untuk Allah segala apa yang kita kerjakan. Maka insya Allah amal yang sedikit akan mencukupi jika ada yang namanya ikhlas. Beda dengan amal yang banyak, amal yang berlimpah, tapi tidak ada yang namanya ikhlas, maka bagaikan busa di lautan, bagaikan kapas yang ditimbang bertruk-truk. Itu kalau ditimbang tidak ada seberapa dibanding emas, dibanding berlian. Berlian ini, emas ini bagaikan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, subhanallah, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal ibadah itu bagaikan jasad. Rohnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, jasad tidak ada nilainya, tidak akan berarti, tidak akan berfaedah jika tidak punya roh. Saya gambarkan, ada profesor yang meninggal dunia, sangat banyak ilmunya, tinggi kedudukannya, terhormat di kalangan manusia. Tapi ketika meninggal, bisakah mengajarkan satu huruf kepada orang lain? Ketika sudah meninggal, bisakah kehormatan ini dimanfaatkan? Tidak bisa. Bahkan ketika umpama punten sekali, mohon maaf sekali, dicubit, tidak akan bisa membalas ketika sudah meninggal. Maka ini amal itu ibarat jasad. Pekerjaan baik yang kita lakukan ibarat jasad. Agar amal ini hidup, agar jasad ini bisa berfaedah, mempunyai roh, maka diisi yang namanya ikhlas. Itu subhanallah. Maka ketika ada roh, jasad ada rohnya, maka ketika dia punya ilmu, ilmunya bisa dimanfaatkan. Punya kedudukan, kedudukannya bisa dimanfaatkan. Karena apa? Ada roh. Tapi jika tidak ada roh, maka tidak ada faedahnya. Begitulah amal ibadah, ketika tidak diisi yang namanya ikhlas, maka tidak ada faedahnya. Kurang berbobot dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang berharap bertemu dengan Allah, mengharap ridho Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah senang kepadanya, ridho kepadanya, maka beramal sholihlah, berbuat kebaikanlah.
Dengan apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dengan tidak menduakan Allah. Artinya apa? Ketika mengerjakan ibadah ini tidak dicabang niatnya, semata-mata murni hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maka ini pentingnya ikhlas. Oleh karenanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allah, akhlis dinaka fayakfikal amalul qalil. Ikhlaskan agamamu, murnikan pekerjaanmu hanya untuk Allah, maka pekerjaanmu yang sedikit akan mencukupi. Bagaimana ini masuk akalnya? Logikanya seperti apa? Karena seperti ini, Mbak. Ikhlas itu tampaknya dalam hati. Sedangkan hati itu menjadi tolak ukur yang Allah pandang dari apa yang ada pada diri kita. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat jasad kita seperti apa, rupa kita seperti apa, amal kita seperti apa, tidak melihat. Yang dipandang oleh Allah, yang menjadi tolak ukur pandangan Allah itu apa? Qulubikum, hati kita. Oleh karenanya mari bersama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga hati kita, jangan sampai ternodai dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Dengan apa? Ketika kita beribadah jangan sampai dicabang, jangan sampai diduakan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lagi dijelaskan bahwa inna fil jasadi mudghah idza sulahat sulahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Sungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ketika daging itu bagus, maka akan bagus seluruh apa yang ada dalam diri manusia itu. Tapi jika daging itu buruk, maka akan buruk juga segala apa yang ada pada diri manusia itu. Apakah daging itu? Ala wahiyal qalb, itulah hati. Oleh karenanya hati ini penting dijaga. Hati ini perlu dirawat, dipupuk, dibina dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengajian, disirami dengan apa? Dengan nasihat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, agar hati ini lentur, bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak susah ketika dibersihkan. Seperti itu. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, ini bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di minggu kemarin telah dibahas, di antara adab kepada Allah juga apa? Kita mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus senantiasa positive thinking, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan husnudzon ini, dengan kita punya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insya Allah dalam menjalani kehidupan, ketika menghadapi ujian, insya Allah kita akan bisa bersabar, kita akan bisa menerima, karena kita mengetahui kita punya Allah, dan kita yakin Allah akan melihat dan menolong kita. Ketika kita memperoleh kenikmatan dari Allah, insya Allah kita bisa bersyukur, bisa menggunakan nikmat ini dengan baik. Karena apa? Allah yang memberikan, Allah yang menentukan. Dan salah satu cara untuk bisa bersyukur apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan hal-hal yang baik, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ini. Tapi di
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling enak itu adalah orang yang kuat husnudzonnya kepada Allah. Hidupnya tenang, hidupnya damai, tidak gampang digoyahkan dengan selainnya. Subhanallah. Ini orang yang husnudzon kepada Allah. Buah dari husnudzon ini apa? Timbul kepercayaan dirian yang lebih, kepedean yang lebih. Padahal hidup itu perlu yang namanya pede, perlu yang namanya percaya diri. Percaya diri ini akan tumbuh menjadi pohon yang kuat jika akarnya didasari dengan akar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan salah satu cara husnudzon terbaik adalah apa? Kita tidak menisbahkan sesuatu yang jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menisbahkan segala yang baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Subhanallah. Al-Quran menjelaskan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang menimpa kita terkait kebaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan segala sesuatu yang menimpa kita terkait kejelekan itu terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Memang betul khair wa syarr, baik dan buruk itu dari Allah, tapi kita harus bisa menjaga adab, sopan santun kepada Allah dengan apa? Dengan tidak menyandarkan apa-apa yang buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyandarkan segala yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita baca Quran teliti itu subhanallah, kita akan terkagum-kagum dengan kisahnya para nabi. Bagaimana nabi ini ketika berdoa kepada Allah, berdialog dengan Allah seperti apa, itu sangat amat menjaga adab. Contoh perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Subhanallah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apa yang dikatakan ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Langsung husnudzon kepada Allah. Tidak disandarkan sakit ini dari Allah, tidak. Tapi apa? Langsung yang disandarkan kesembuhan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat perkataan dari orang-orang yang memahami Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Sakitnya tidak disandarkan kepada Allah, walaupun memang sakitnya itu dari Allah, tapi yang disandarkan sebagai bentuk penghormatan dan adab kepada Allah, yashfin, kesehatannya, kesembuhannya. Maka ini yang perlu kita contoh dari akhlak para nabi-nabi Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini merupakan bagian adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita telah bisa menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip dasarnya itu ikhlas dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu beralih adab kita terhadap sesama seperti apa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak diutus kecuali untuk menebar rahmah, menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Subhanallah. Kepada seluruh alam.
Yang perlu digarisbawahi di sini apa? Rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin, lil alamin. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menebar kasih sayang bukan hanya untuk orang muslim, orang ghairul muslim pun, yang bukan muslim, yang bukan agama Islam perlu kita sayangi. Binatang, tumbuhan, dan segala apa yang ada di semesta ini perlu kita sayangi dengan caranya masing-masing. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ini di antara kita menjaga adab kepada sesama itu seperti apa? Menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna irhamuhumur Rahman. Orang-orang yang bisa menyayangi itu akan disayangi oleh Allah, Dan yang Maha Kasih Sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang bisa menyayangi itu akan disayangi oleh Zat yang Maha Kasih Sayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi. Oleh karenanya sayangilah ahli bumi, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Maka kamu akan disayangi oleh ahli langit. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Diriwayatkan juga, subhanallah, ini ada riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi, subhanallah, lan tu'minu hatta tarhamu. Subhanallah. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tu'minu hatta tarhamu. Kalian tidak beriman, subhanallah, sampai kalian saling menyayangi. Maka qalu, kata para sahabat berkata, Ya Rasulullah, qulna rahim. Kami telah menyayangi, kami ini penyayang. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibah. Saling menyayangi itu tidak hanya antar sahabat, antar umat, tidak. Tapi apa? Lakinnaha rahmatun nas, rahmatul ammah. Subhanallah. Akan tetapi saling menyayangi itu semua manusia, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, Masya Allah, ini yang perlu kita garis bawahi. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Orang-orang yang bisa menerapkan makna rahmah, kasih sayang kepada dirinya sendiri, maka subhanallah, mereka dalam hatinya akan mempunyai sifat lembut. Sifat lembut yang mendorong pemiliknya ini akan berlaku kebaikan, kebajikan. Subhanallah. Sifat rahmah, sifat kasih sayang ini jika diterapkan dalam bingkai tingkah laku kita, itu seperti apa? Jika menghadapi orang tua, maka yang ada menghormati. Jika menghadapi yang lebih muda, yang ada menyayangi, mengayomi. Jika menghadapi sebuah permasalahan, bijaksana, tidak gerasa-gerus. Jika terjadi perselisihan, maka jauh dari kata menyakiti. Subhanallah. Jika disakiti, sifat rahmah ini menumbuhkan apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Jika melihat sesuatu yang yang membutuhkan, inginnya membantu, inginnya menolong, maka ini sifat rahmah jika diterapkan dalam tingkah laku kita. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah.
tarhamu. Subhanallah. Keyakinan kepada Allah dikaitkan erat dengan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman di antara kamu sekalian sampai kamu itu saling menyayangi. Subhanallah. Maka mari kita belajar untuk saling menyayangi. Kepada keluarga itu pasti, kepada rekan sahabat itu pasti, dan kita usahakan bisa menyayangi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya masing-masing. Kepada binatang tidak menyakiti, umpama subhanallah. Kepada tumbuhan kita merawatnya, memberikan air, memberikan pupuk dan yang lain sebagainya. Itu tandanya subhanallah. Masya Allah, masya Allah, hingga kasih sayang ini tidak akan terwujud secara sempurna jika tidak ditampilkan dengan bingkai akhlakul karimah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk memberikan rahmah, menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Dan tidak akan mungkin bisa terwujud rahmah ini dengan baik jika tidak dibingkai dengan bingkai akhlakul karimah, tidak dibingkai dengan akhlak yang terpuji. Subhanallah. Maka akhlak terpuji ini menjadi tolak ukur kita. Kita bisa berkasih sayang terhadap sesama. Oleh karenanya lagi-lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa alqafahum bi ahli." Sungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Maka di sini jika kita jeli ibu-ibu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengaitkan erat terkait iman dan akhlakul karimah. Oleh karenanya ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, madin?" Wahai baginda Rasul, apa sih agama itu? Dijawab, husnul khuluq. Agama itu apa? Budi pekerti yang baik. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Budi pekerti yang baik. Sampai-sampai ada hadis riwayat Abu Daud, ada juga diriwayatkan oleh Imam Tabarani, ada juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Subhanallah. Orang yang punya budi pekerti yang baik, orang yang punya akhlakul karimah itu derajatnya bisa mengalahkan orang yang rajin puasa dan orang yang rajin qiyamul lail tapi dia tidak punya akhlakul karimah. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi al-qa'im was-sha'im." Subhanallah. Darajat as-sha'imil qa'im. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im wal qa'im. Subhanallah, sungguhnya orang mukmin yang baik akhlaknya, yang punya budi pekerti yang luhur, itu mengalahkan orang yang rajin puasa, orang yang rajin qiyamul lail, namun tidak punya budi pekerti yang baik. Subhanallah. Hingga satu hikayat dikisahkan bahwa diceritakan ada di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, subhanallah, orang yang rajin puasa, orang yang rajin qiyamul lail, tapi mulutnya itu menyakiti, suka menyinggung tetangganya, suka membuat sakit tetangganya. Subhanallah, jelek budi pekertinya. Maka ditanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kedudukan orang ini? Dijawab apa? La khairu fiha, hiya min ahlillah.
tidak ada kebaikan dalam dirinya, dia termasuk ahli neraka. Subhanallah. Itu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah sudah ada yang seperti itu. Dikatakan la khairu fiha, bagi orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, tapi tidak ada akhlakul karimah, ucapannya menyakiti, tingkah lakunya menyakiti, tidak ada akhlakul karimah, maka kata baginda Rasul, hiya min ahlina, dia termasuk ahli neraka. Subhanallah. Karena mestinya sholat itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang-orang yang bisa benar-benar mempraktikkan sholat mestinya apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini janji Allah, pasti benar. Hak janji Allah itu, siapa orang yang bisa mengerjakan sholat dengan baik, maka sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Jika rajin sholat, rajin puasa, akhlaknya tidak bagus, ucapannya selalu membuat tidak enak, maka ini mana buah dari sholatnya? Mana buah dari puasanya? Karena jika dia betul-betul bisa mengerjakan sholat, ikhlas karena Allah sholatnya, ibadahnya, maka sholatnya ini bisa menjadikan dirinya lebih baik. Terkait akhlakul karimah, subhanallah, masya Allah, masya Allah, hingga dikisahkan ini ada dalam Sahih Bukhari. Al-muslimuna, siapa itu orang muslim itu? Man salimal muslim min lisani wa yadihi. Ini sahih hadisnya, subhanallah. Orang muslim itu siapa sih Rasulullah? Ditanyakan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dijawab man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, yang disebut sebagai muslim itu apa? Orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menyakiti orang lain. Orang muslim itu disebut sebagai orang yang selamat dari lisan dan tangannya terkait kejelekannya. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Mari bersama ibu-ibu kita perhatikan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Disebut orang muslim itu ketika kita bisa menjaga lisan kita dan tangan kita dari menyakiti orang lain, dari merampas hak orang lain, dari merendahkan orang lain. Ini subhanallah. Kenapa di sini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan lisan daripada tangan? Subhanallah, Mbak, perlu kita ketahui bahwa setiap ucapan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh hikmah, penuh ilmu. Kenapa Rasulullah mendahulukan kalimat ini dulu? Itu ada hikmahnya. Di sini dalam kategori hadis ini baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan lisan daripada tangan. Artinya apa? Orang muslim yang selamat itu adalah orang muslim yang bisa dengan tangannya jangan sampai menyakiti orang lain. Karena apa? Kalau tangan itu jangkauannya pendek, hanya satu masa, hanya mungkin orang-orang yang dekat dengan kita bisa menyakiti dengan tangan. Tapi kalau lisan itu jangkauannya luas, subhanallah. Berbeda masa pun kita bisa menggunakan lisan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Jangankan orang yang dekat, orang yang jauh pun bisa kita jelek-jelekkan dengan lisan kita. Tapi kalau dengan tangan terbatas, subhanallah, hanya orang-orang yang dekat. Tapi lisan itu subhanallah, cakupannya sangat luas. Maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mendahulukan lisan karena pentingnya kita menjaga lisan. Subhanallah, punten ibu-ibu, kita tidak semasa umpama dengan
orang tua kita, nenek kita umpama, buyut-buyut kita bisa menjelek-jelekan mereka dengan apa? Lisan ini, subhanallah. Maka jangkauannya luas, tidak hanya semasa, tidak hanya orang-orang yang dekat, orangnya di Jakarta, orangnya di Surabaya, tapi dengan lisan ini kita bisa mengata-ngatainya, menjelekkan keburukannya, subhanallah. Maka ini pentingnya kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kata lisan dibanding kata tangan. Maka orang Muslim yang selamat adalah apa? Orang yang bisa menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti orang lain, berbicara yang baik, itu subhanallah, dan menjaga tangannya jangan sampai juga menyakiti orang lain, merampas hak-hak orang lain, menggunakan tangan ini kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karenanya, lagi-lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna." Takutlah kamu sekalian kepada mulut kamu sekalian, karena nasibmu itu terkait erat dengan mulutmu. Subhanallah. Fa innama nahnu bik. Nasib kita ini terkait erat dengan mulut kita. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau mulut kita ini lurus jalannya, benar keluarnya, apa yang keluar dari lisan ini bagus, maka bagus juga kita. Wa in i'wajadta i'wajadna. Tapi jika mulut ini jelek, maka begitu pun kedudukan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Punten ibu-ibu, adanya caci maki, hina menghina, fitnah, omongan yang tidak bagus, ghibah, namimah, adu domba, itu dari mana keluarnya? Dari mulut. Dari mulut yang tidak terkontrol, dari mulut yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulut yang terkontrol, mulut yang takut dengan Allah akan menjaga jangan sampai apa-apa yang keluar dari mulut ini menerobos hukum Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka punten, subhanallah, mbak-mbak ini mbak-mbak enak. Yang dilihat itu Al-Quran, yang dilihat itu kitab, yang dipegang itu buku, yang dipegang Al-Quran. Subhanallah, saya megang HP, Masya Allah, tahu sosial media. Setiap hari teman saya di Jakarta ngirim-ngirim. Subhanallah, ini bagaimana tanggapannya? Ini ada ustadz bersitu dengan artis begini. Subhanallah. Nih bagaimana tanggapannya? Ini ada habib, ada ulama dalam ceramah yang maulid Nabi tapi mengatakan hal-hal yang kurang bagus, kurang elok. Ini bagaimana? Saya yang dia tidak ngerti, jadi ngerti, kepo juga. Subhanallah. Jadi klik lah, dilihat, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Maka subhanallah, Masya Allah, yang perlu kita garis bawahi adalah seperti subhanallah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwarisi? Ilmunya, akhlaknya. Begitupun Allah menyebutkan bahwa ulama itu apa? Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Yang hanya disebut orang takut, orang yang takut kepada Allah itu apa? Hanyalah ulama. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang pengetahuan terkait Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dia lebih takut kepada Allah. Ketika dia takut kepada Allah, maka dia akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya dikirimi video oleh teman saya itu, subhanallah, ada
subhanallah, seorang ustaz, ya seorang dai, mungkin niatnya bagus, ingin menasehati kekeliruan, ingin menasehati, ingin berikan peringatan, subhanallah. Cuman yang saya lihat subhanallah, cara menasehatinya ini kurang tepat. Menasehati itu bagus, tapi bagus kalau bukan dengan caci maki, subhanallah. Menasehati itu perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perintah Al-Quran. Kata Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Subhanallah. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena nasihat itu bagus, baik bagi orang-orang mukmin. Maka orang yang bisa menasihati itu bagus, tapi menasihati itu ada caranya. Memberikan peringatan itu ada caranya. Dan yang pasti bukan dengan caci maki, bukan dengan hinaan, bukan dengan celak mencela, bukan dengan sumpah serapah, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, itu yang perlu kita garis bawahi, maka masya Allah. Dan juga subhanallah, acara-acara seperti Maulidin Nabi itu acara-acara yang bagus. Kita mengadakan majlis-majlis ilmu itu acara-acara yang bagus. Itu kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu bagus, mau'izah itu bagus, ceramah itu bagus, itu jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menghina itu bukan jalan baginda Rasul. Caci maki itu bukan jalan baginda Rasul. Mencela orang lain, merendahkan orang lain, itu bukan jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memprovokasi, membuat suasana jadi panas, itu bukan jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyalakan api kedengkian, permusuhan, itu bukan jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan jihad, tapi dalamnya jahat. Subhanallah, jangan seperti itu. Jangan kita mudah tertipu. Subhanallah, kita harus bisa berpandang kepada Al-Quran, berpandang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad itu bagus, amal ma'ruf itu bagus, menyuruh orang untuk mengerjakan kebaikan itu bagus, itu jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu bagus, itu jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar itu perlu cara, dan caranya pasti yang baik itu cara sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti bukan dengan caci maki, bukan dengan hina, bukan dengan mencela, subhanallah. Jangan sampai kita itu merendahkan orang lain, belum tentu. Orang yang kelihatannya buruk di mata kita, orang yang kelihatannya rendah di mata kita, tidak rajin ibadah, belum tentu di akhir hayatnya itu subhanallah mendapatkan hidayah dari Allah. Belum tentu kedudukannya itu lebih mulia dalam pandangan Allah. Oleh karenanya Al-Quran berfirman, subhanallah, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Subhanallah, kita tidak boleh merendahkan orang lain, belum tentu orang lain itu lebih mulia, lebih bagus dalam pandangan Allah kedudukannya, subhanallah. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kita itu subhanallah memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk, subhanallah. Maka saya itu miris sekali, subhanallah, dikirimi video saya, subhanallah, miris saya. Bukan merasa sok suci, bukan merasa sok paling bertidak, tapi saya itu subhanallah berpandang sebagaimana apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, subhanallah. Setahu saya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu
mengajarkan caci maki, tidak mengajarkan menghina, tidak mengajarkan merendahkan orang lain. Subhanallah. Jangan rendahkan, jangan pandang sepele orang yang tidak berjilbab. Jangan pandang sepele orang yang mengabaikan ibadah. Belum tentu ada sedekah 1.000, 2.000 yang Allah terima yang dia lakukan. Mungkin itu menjadi penuntun dia untuk bisa husnul khatimah. Mungkin itu menjadi penuntun dia mendapatkan hidayah dari Allah. Belum tentu. Maka itu perlu kita saling menghargai, saling menghormati. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu merasa diri paling baik, paling benar. Karena apa? Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling mengetahui siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Kak, subhanallah, ini saya subhanallah. Punten sekali, mohon maaf sekali kepada para dai-daiyah, kepada para ustaz-ustazah, kepada para ulama, subhanallah, kepada para habaib, subhanallah, dengan tidak menghormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai santri. Saya sebagai santri dengan tulus hati mengatakan, tolong ajarkan kami bagaimana caranya nangis. Tolong ajarkan kami bagaimana caranya menangis. Menangis apa? Menangis karena kesalahan diri sendiri. Menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena rindu kepada Allah, kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ajari kami untuk meniti kejelekan, tapi bukan kejelekan orang lain, kejelekan diri sendiri, agar kami bisa terus memperbaiki diri kami. Itu yang kami inginkan, subhanallah. Jangan ajari kami, subhanallah, di acara-acara yang agung, apalagi seperti Maulid Nabi, dengan caci maki, dengan merendahkan orang lain, dengan menyalakan api permusuhan. Subhanallah, masya Allah, Mbak Pondok, kalau megang HP itu ngeri, subhanallah. Itu subhanallah, selamatlah Mbak, yang dipegang Quran, yang dilihat Quran, subhanallah. Kalau lihat sosial media itu subhanallah lagi rame, masya Allah lagi rame. Maka subhanallah, dakwah itu bagus, tapi kalau mengikuti sesuai dengan akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia agar dekat dengan Allah dengan cara hikmah, bil mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Jika ada debat, maka wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang baik. Itu metode dari Al-Quran, itu metode dakwah dari Al-Quran. Bukan dengan merendahkan, bukan dengan ucapan kasar, bukan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Maka dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, subhanallah, sebagai santri, sebagai orang awam yang ingin belajar terus bisa memahami agama Allah dengan benar, maka saya mohon kepada senior-senior, subhanallah, dari kalangan ulama, tolong ajari kami bagaimana sih akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemaafnya, bagaimana bijaksananya, bagaimana kelembutannya, bagaimana sopan santunnya. Ini yang perlu kita teladani, subhanallah. Jangan sampai di acara yang subhanallah berlabel Maulidun Nabi, majlis ilmu, tapi ketika masuk di dalamnya tidak dapat Nabi, tidak diperoleh mana baginda Nabi, tidak ada, mana ilmunya tidak ada. Yang ada apa? Ghibah. Yang ada apa? Adu domba, provokasi dan yang lain. Ini mana akhlak Rasulullah? Ini mana akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, masya Allah,
itu subhanallah harusnya seperti ini. Wa qaddim imaman in kunta amamahu, subhanallah. Wa qaddim imaman in kunta amamahu, dahulukanlah imam kamu, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kamu telah menjadi imam, subhanallah. Dahulukanlah imam kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski kita telah menjadi seorang imam, seorang panutan, seorang guru, tetap yang kita dahulukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ulama, kita mengikuti para kiai, kita mengikuti ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang sesuai, akhlak-akhlak yang sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kita subhanallah perlu berkaca dengan dakwahnya para pendahulu kita, wali songo, para kiai-kiai sepuh kita itu, subhanallah, dengan rahmah dakwahnya, dengan penuh kasih sayang, tidak terkesan menggurui, apalagi caci maki, apalagi hina menghina, apalagi merendahkan, jauh sekali. Subhanallah. Kita tengoklah, kita baca sejarah bagaimana dakwah para wali songo, subhanallah, dengan lembutnya, dengan rahmatnya, masya Allah. Dengan dakwah yang seperti itu, hasilnya luar biasa dahsyat. Masya Allah, saya itu beberapa minggu yang lalu ziarah ke makbarahnya Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ketika masuk gang itu, subhanallah, di setiap rumahnya itu banyak toko-toko, banyak orang yang jualan, subhanallah. Hingga mau dekat ke makam itu banyak sekali orang-orang yang jualan macam-macam, dari jual makanan, pakaian, apapun itu ada, subhanallah. Saya berpikir seperti ini, masya Allah, itu berkahnya siapa? Berkahnya orang yang telah meninggal. Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah sudah meninggal saja masih bisa menumbuhkan perekonomian rakyat, membangun perekonomian rakyat, subhanallah. Jika tidak ada makbarah Kanjeng Syekh Syarif di situ, mungkin tidak ada orang yang ziarah. Jika tidak ada orang yang ziarah, mungkin tidak ada orang yang mau beli makanan, minuman, pakaian, orang-orang yang di sekitar yang berjualan, subhanallah. Maka barokahnya ada Kanjeng Syekh Syarif dimakamkan di situ. Banyaknya orang yang jual, ini berkah, menjadikan mereka semua yang beli mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kita tidak berpikir, subhanallah, orang yang telah meninggal, artinya sudah dikubur, tapi bisa memberikan manfaat yang begitu besar kepada orang yang masih hidup. Contoh lagi, kita saya ziarah, subhanallah, pas ziarah itu banyak orang yang datang, subhanallah, macam-macam salahnya, cara salahnya macam-macam, subhanallah. Tapi ketika duduk, yang dibaca Yasin, yang dibaca Tabarok, yang dibaca Al-Quran, yang dibaca Qul, masya Allah. Orang meninggal bisa menjadikan orang rajin baca Quran loh, subhanallah. Baca Quran itu anjuran dari Allah, perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Gara-gara orang yang meninggal ini, orang lain berbelum-belum datang apa? Baca Yasinan, baca Tabarok, baca Quran, jadi wakil ngajinya. Maka ini keberkahan, subhanallah, yang sudah meninggal bisa memberikan keberkahan seperti itu, dari segi ibadahnya, subhanallah, dari segi perekonomiannya, subhanallah. Maka kita berpikir, ya Allah, saya masih hidup ini bisanya apa ya, subhanallah, bermanfaatnya untuk seperti apa ya. Maka kita perlu berpikir, Bapak. Sedangkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Subhanallah,
ini kita hadisnya Masya pasti hafal. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Subhanallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Subhanallah. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apa manfaatnya? Kebaikan tentunya. Kalau dia punya ilmu, berbagilah ilmunya sehingga bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Kalau dia punya harta, berbagilah hartanya sehingga bisa membantu kesusahan orang lain. Kalau dia punya tenaga, bantulah dengan tenaganya sehingga bisa meringankan apa yang dibutuhkan orang lain. Subhanallah, Allah itu tidak menyulitkan. Agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Agama Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kita semua, tidak menghendaki kesulitan. Maka subhanallah, Masya Allah, contoh ringannya seperti ini. Sholat wajib. Bagi yang mampu berdiri, wajib berdiri. Tidak mampu berdiri, Allah tidak memaksakan. Cukup dengan duduk. Tidak mampu duduk, dengan tidur berbaring. Tidak mampu juga dengan isyarat. Maka subhanallah, itu contoh Allah memudahkan bagi hambanya untuk bisa mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Tapi perlu digarisbawahi, jangan dimudahkan. Agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Masya Allah, itu yang perlu kita garisbawahi. Maka subhanallah, semoga kita bisa mencontoh dari apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa meniru budi pekerti akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Rasul itu amat sangat mengaitkan erat terkait iman dan akhlak, iman dan kasih sayang. Subhanallah. Di antaranya apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mengaku punya iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau tidak bisa berucap baik, lebih baik diam. Aw liyasmut. Maka ini subhanallah. Masya Allah, saya melihat video yang dikirim oleh teman saya itu subhanallah, miris sekali. Subhanallah, kata teman saya itu subhanallah, ini bagaimana tanggapannya? Saya bilang, ini Rasulullahnya nangis. Subhanallah, ini merendahkan akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar tampilannya berbusana Islami, tapi tidak ada nilai-nilai Islam itu. Subhanallah, sangat amat disayangkan. Maka subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, menasihati itu bagus, memberikan teguran itu bagus, tapi harus dengan cara yang bagus pula. Ini Mbak Pondok, jangankan orang muslim, sesama manusia, subhanallah, yang masih punya iman kepada Allah. Nabi Musa diperintahkan untuk menasihati Fir'aun. Fir'aun ini subhanallah, kalau dikatakan belegedutnya, subhanallah, belegedutnya, Masya Allah, mengaku Tuhan. Bagaimana tidak, bandelnya itu luar biasa bandel. Subhanallah, durhakanya, durhakanya, subhanallah, Fir'aun mengaku Tuhan. Tidak ada maksiat yang lebih agung daripada mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kepada Fir'aun yang bejat saja, Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Qawlan layyinan. Memerintahkan kepada Nabiullah Musa, Nabiullah Harun untuk berkata kepada Fir'aun dengan apa? Qawlan layyinan. Perkataan yang lembut, perkataan yang halus. Masa kita menghadapi sesama muslim ada perselisihan, ada terjadi permasalahan, sudah berkata yang jelek-jelek, yang kasar, hingga sumpah serapah, dan yang lain, ini mana akhlak Rasulullahnya, ini mana akhlak Al-Qurannya? Sedangkan Al-Quran sendiri menggambarkan seperti itu.
kepada Fir'aun yang bejatnya luar biasa mengaku Tuhan. Tapi masih Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, Nabiullah Harun untuk memberikan nasihat, peringatan dengan apa? Qawlan lahu layyinan, faqula lahu qawlan layyinan, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Maka berkatalah, berilah nasihat kalian berdua kepada Fir'aun dengan nasihat yang lembut, yang santun. Subhanallah, itu Al-Quran mengajarkan seperti ini. Maka subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka perlu bagi kita umpama yang berdiri sebagai tokoh agama yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, yang berlabelkan ulama, kiai, ustaz, guru, maka tampilkanlah akhlakul karimah, tampilkanlah budi pekerti yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan tingkah laku yang baik, yang tidak menerjang, yang tidak melenceng dari apa-apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan harus tegas nih, dibilang begitu. Tegas itu bukan berarti kasar. Tegas bukan berarti ucapan kotor. Tegas bukan berarti menghina. Ada porsinya, ada tempatnya. Subhanallah. Contoh mbak, contoh subhanallah mbak pondok ngaji Al-Quran setoran sama kunyil. Subhanallah. Subhanallah, kita itu harus dimaqamahullah, bisa menempatkan posisi kita di mana kita harus bisa menempatkan. Waktunya mengatakan iya harus iya, mengatakan tidak harus tidak. Artinya waktunya selesai, waktunya ramah harus ramah, waktunya tegas harus tegas. Contoh, kalau umpama mbak pondok ngaji, bacaannya sekarang dewe umpama, tajwidnya tidak dipakai, saya mengatakan iya, sanksinya iya, boleh. Namanya saya nggak benar, guru yang nggak benar. Ini namanya saya tidak bisa mengajarkan hal yang baik. Ketika keliru, ketika salah harus ditegur. Nggak seperti ini bacaan yang baik. Mbak ulang, kurang panjang, kurang guna. Ifanya mana? Subhanallah. Dia jelaskan seperti itu. Itu perlu mbak. Tapi bukan dengan menghina. Contoh menghina itu gimana sih? Masya Allah, nggak pintar sekali umpama, diulang-ulang nggak hafal-hafal. Itu namanya menghina. Bukan seperti itu. Ada caranya. Maka subhanallah. Jadi agama Islam itu seperti ini mbak ya. Jangan dikira orang yang paham agama itu maka dia selalu serius, matanya melotot umpama, tengok ke kanan bilang haram, tengok ke kiri bilang sesat, tengok ke depan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Enggak. Tapi juga bukan memudahkan, ini iya boleh, ini iya boleh. Tidak begitu. Ada tengah-tengah, wasatiyah. Jadi di waktu tegas harus tegas, di waktu ramah harus ramah. Maka ketika para ulama, para dai-daiyah ingin memberikan pengajaran, teguran kepada orang yang dianggapnya keliru, tegas harus tegas, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan menghina, bukan dengan caci maki, bukan dengan merendahkan. Maka ini yang perlu kita garis bawahi. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Itu seperti itu. Ini mohon maaf ya ibu, kemana-mana nanti bisa dipahami tidak ini ibu? Alhamdulillah ya Allah, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Subhanallah, mari ibu-ibu dan mbak-mbak, masya Allah, kita bersama mencari ridho Allah, mencari ridho Allah lewat apa? Lewat jalan mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti baginda Rasul ini kita dianggap mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, artinya apa? Mengikuti tuntunanku, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan olehku, maka sama seperti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, yakni mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dikumpulkan bersamaku di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Subhanallah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengikuti apa-apa yang dituntunkan oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadikan kita menjadi ahli husnul khatimah